China mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat pada Jumat 27 Desember 2024. Hal ini terjadi lantaran Beijing menyebut Washington ikut campur tangan terkait pengumuman hadiah untuk penangkapan pegiat demokrasi di Hong Kong. Sebelumnya Hong Kong mengumumkan hadiah sebesar 1 juta dolar Hong Kong atau sekitar 2 miliar rupiah bagi orang yang mengetahui informasi terkait para pegiat demokrasi yang bermarkas di luar negeri. Pihaknya menerima informasi yang mengarah pada penangkapan 6 orang yang dituduh melakukan kejahatan keamanan nasional, termasuk menghasut pemisahan diri, subversi, dan berkolusi dengan pasukan asing. Pihak berwenang juga mengatakan mereka akan membatalkan paspor 7 orang lainnya yang telah diberi hadiah, termasuk mantan anggota parlemen Ted Hui dan Dennis Kwok. Demikian dilaporkan media lokal. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis 26 Desember 2024 merespon ini dengan menyebut pengumuman Hong Kong tentang hadiah bagi 6 pegiat demokrasi yang bermarkas di luar negeri merupakan bentuk penindasan transnasional. Hubungan antara China dengan Amerika Serikat bak roller coaster yang selalu naik turun. Saat perwakilan saling bertemu, kedua negara itu getol menyerukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Para pejabat mereka pun terhitung beberapa kali saling menyambangi negara masing-masing, seperti misalnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang datang ke China pada April 2024 lalu. Namun saat tensi antara keduanya meninggi atau ketika tak ada pertemuan, baik Amerika dan China nampaknya punya 1000 alasan untuk diperdebatkan. Mulai dari perang dagang, pembahasan perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Hamas, isu Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Dan terkini, giliran Hong Kong yang menjadi objek permusuhan mereka. Hukuman yang diberikan terhadap aktivis pro-demokrasi tersebut mendapatkan kecaman keras dari negeri Paman Sam. Lewat juru bicara Departemen Luar Negeri mereka Matthew Miller pada Jumat 31 Mei 2024, Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya terhadap kasus itu. Sebab, para aktivis itu harus merasakan dinginnya jeruji besi hanya karena berpartisipasi secara damai dalam kegiatan politik yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Hong Kong. Sebagai hukuman, Amerika Serikat akan memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China dan Hong Kong yang bertanggung jawab menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Selain itu, Amerika Serikat juga mendesak pihak berwenang kedua negara untuk luar negeri mereka Mao Ning pada Senin 3 Juni 2024. China menegaskan urusan Hong Kong merupakan murni urusan dalam negeri mereka. Ia mewanti-wanti jika pembatasan visa ini benar dilakukan, mereka tak akan ragu-ragu memberikan balasan. 香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们敦促美方切实尊重中国主权和香港法治，恪守国际法和国际关系基本准则，不得以任何方式插手干涉香港事务。如果美方对中国中央政府和香港特区政府官员实施签证限制，中方将坚决反制。 Selain itu, Mao juga menuding AS sengaja berniat mencoreng Undang-Undang Keamanan Nasional serta menyebut tindakan Washington sebagai tidak bertanggung jawab. 美方蓄意攻击一国两制，抹黑香港国安法，妄议香港民主自由状况，干预香港特区司法，滥施签证限制。有关行径公然干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则。 中方强烈不满，坚决反对。必须指出，涉案反中乱港分子的所谓初选，严重挑战香港特区宪制秩序，严重危害国家安全。该案其他31名被告早已认罪。香港特区执法和司法机关依法履职，
惩治各类危害国家安全的行为合理合法。中央政府对此坚定支持。Perbedaan pendapat politik di Hong Kong secara efektif ditumpas oleh Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020 setelah protes besar-besaran yang terkadang disertai kekerasan. Banyak tokoh oposisi melarikan diri ke luar negeri, sementara yang lain telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Pengumuman hadiah Hong Kong minggu ini merupakan ketiga kalinya pihak berwenang menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar Hong Kong untuk membantu menangkap orang-orang yang dicari atas tuduhan keamanan nasional. Beijing minggu ini membela hadiah tersebut karena diberikan sesuai dengan hukum. Hadiah tersebut sebagian besar dianggap simbolis, mengingat hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara yang tidak mungkin mengekstradisi aktivis politik ke Hong Kong atau China. Mereka yang terkena dampak termasuk Carmen Lau yang berusia 29 tahun, mantan anggota Dewan Distrik yang sekarang tinggal di Inggris, mantan pejabat jajak pendapat Chung Kim Wah, dan Victor Ho Lung Mau, seorang YouTuber berusia 69 tahun yang sekarang tinggal di Kanada.